Allah berfirman summastaqamu, diartikan istiqamah ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Mereka itu orang yang ikhlas beramal karena Allah. Orang yang ikhlas beramal karena Allah. Kalau orang itu ikhlas beramal karena Allah Ta'ala, walaupun malam tidak ada orang menyaksikan, walaupun siang hari, walaupun dicaci, walaupun dipuji, tidak ada pengaruhnya. Karena dia mencari keikhlasan di hadapan Allah ketika beramal. Tapi amal ikhlas itu amal yang paling berat. Kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu. Ingin amalnya itu disanjung oleh orang. Orang istiqomah adalah orang yang ikhlas murni. Karena Allah Ta'ala dia beribadahnya. Ada orang beribadah atau tidak, dia yang penting bisa ibadah. Ini makna yang pertama. Makna yang nomor dua, ikhlas itu adalah hanya beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan makhluknya. Ini hampir sama dengan makna yang pertama. Nah, kita sampaikan ini agar kita faham. Jadi beribadah kepada Allah. Minum, bagaimana minum secara syar'i, keluar masjid, masuk masjid, bertemu dengan istri, bertemu dengan tetangga. Ini semuanya dia, bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah dari semua keadaan. Dan tidak menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Ini disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi. Dan juga oleh Mujahid, seorang tabi'in. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir pula. Ya. Jadi orang yang beribadah kepada Allah tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ini termasuk orang yang istiqomah. Yang nomor tiga, makna istiqomah pula. Taat, tunduk kepada Allah. Taat, tunduk kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Taat dan tunduk kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dia taatnya kepada Allah, masuk pula taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ketaatan kita kepada beliau, taat kita kepada Allah. Dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nah, kalau kita pelajari makna istiqamah ini, berarti kita butuh apa? Butuh ilmu. Jadi istiqamah ini tidak akan kita laksanakan, tidak bisa kita tempuh, tidak bisa kita laksanakan, kecuali harus kita berilmu din. Inilah faedahnya mengapa kita harus sering menuntut ilmu din. Kalau ilmu duniawi bisa kita wakilkan. Orang punya toko 10 tidak perlu menunggu ke sana. Wakilkan, kamu tunggu sana. Nah, nanti dari rumah bisa dilihat lewat perangkat-perangkat yang bisa melihatnya. Ternyata urusan dunia itu bisa diwakilkan. Kalau ibadah tidak bisa. Menuntut ilmu tidak bisa diwakilkan. Karena kita yang mendengar, kita yang faham. Inilah keutamaan ibadah. Karena Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsih. Orang beramal saleh itu untuk dirinya sendiri. Tidak bisa seorang nabi yang beramal saleh lalu membagi-bagi kepada pamannya. Ini untuk paman sekian persen pahalanya. Tidak bisa. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Dan inilah perlunya kita beramal. Bagikan orang yang makan dia yang kena, yang kenyang, yang minum dia yang sekar. Berbeda mencari urusan dunia bisa kita wakilkan. Kita di rumah, kita pakai alat bagaimana bisa menunggu orang, bisa melihat orang nunggu toko kita. Tapi masalah urusan ibadah harus pribadi masing-masing. Ini keistimewaan. Dan tidak bisa orang itu mencuri pahala. Kalau orang menunggu toko diambilin, tidak tahu dia. Ini uang dapat berapa karena banyaknya, pusing dia notalnya. Tapi kalau amal kita tidak perlu notal amal kita. Karena amal ini telah dicatat oleh malaikat. Telah disampaikan oleh Allah Ta'ala setiap harinya pagi dan sore. Inilah perlunya kita istiqamah. Bagaimana melaksanakan perintahnya Allah dengan ilmu, meninggalkan larangan Allah Ta'ala dengan ilmu. Inilah kebutuhan kita. Ilmu tentang istiqamah melebihi kebutuhan kita urusan dunia. Karena kita memiliki harta yang banyak, sedikit yang kita manfaatkan. Punya rumah 1.000, satu yang kita pakai. Punya amal yang banyak, kita yang mengambilnya. Tidak ada orang bisa mencuri atau pinjam amal, seorang tidak bisa. Makanya beliau diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat wa anzir
ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan keluargamu yang terdekat wahai Nabi. Dipanggil Fatimah, dipanggil istrinya, dipanggil pamannya. Ya, alaikum anfusakum. Kamu wahai keluargaku harus beribadah sendiri-sendiri. Saya tidak bisa menolong dirimu, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirimu. Dan itu wasiat Allah Ta'ala kepada beliau. Perlunya kita menasihati keluarga kita. Kalau kita sholat, jangan diri kita saja yang kita ajak anak kita. Nah, kalau orang beramal saleh, kalau kita ajak pula keluarga kita. Nah, makna melaksanakan perintah Allah meninggalkan larangan ini, makna istiqomah ini disampaikan oleh yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau tadi sahabat Abu Bakar. Kemudian juga makna istiqomah juga menunaikan yang diwajibkan oleh Allah, melaksanakan kewajiban. Melaksanakannya wajib, karena orang melaksanakan wajib dapat pahala. Dikatakan oleh yaitu sahabat Ibnu Abbas, subhanallah. Begitu para ulama dulu menukil menyampaikan kepada kita. Jadi menunaikan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita punya istri kita nafkahi, punya anak kita didik kepada pendidikan dinul Islam, ya. Punya yaitu pegawai kita suruh sholat ketika sudah waktunya sholat. Kita nasihati apabila dia keliru. Ini adalah hal-hal yang termasuk istiqomah. Jadi kalau kita memahami istiqomah, tidak ada satu detik pun yang kita ini menyanyiakan waktu. Karena waktu ini untuk kita beramal untuk beristiqomah. Demikian juga makna yang nomor 5 yang dijelaskan oleh Abu Aliyah atau dan juga As-Sudi di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga Al-Baghawi, hanya karena Allah Ta'ala dia beramal. Sama dengan yang pertama tadi. Ikhlas di dalam beramal, tidak ingin ada yaitu pikiran untuk mencari urusan dunia. Ikhlas dalam beramal sehingga maut menjemputnya. Nah, jadi kalau orang kerja itu bisa diwakilkan. Orang kerja kalau sudah kaya tidak perlu kerja lagi. Sudah dengan harta yang ada tidak perlu kerja, tinggal menyuruh masak atau kita membeli, selesai. Tapi kalau istiqomah wajib sampai kita meninggal dunia. Kemudian juga berikutnya makna istiqomah tetap menuntut ilmu. Tetap istiqomah menuntut ilmu, terus benar menuntut ilmu. Dan tidak boleh murtad. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Muqatil seorang tabi'in. Tetap terus menuntut ilmu, tidak boleh murtad. Murtad itu maknanya dia keluar dari Islam. Jadi kalau amal itu selalu kontinu terus menerus, itu menjadi mudahnya kita. Menjadi kebiasaan kita yang asalnya berat menjadi ringan. Bayangkan kalau orang tidak pernah mencangkul, melepuh tangannya dan badannya sakit semuanya. Tapi kalau sudah kebiasaannya dia setiap hari mencangkul walaupun siam tetap kuat. Nah, ternyata amal itu tergantung dengan kebiasaannya. Maka orang yang sholat berjamaah, orang beramal soleh kali itu kebiasaan, maka Allah akan memudahkan dengan dasar ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mendaki kamu hidup di dunia ini untuk kemudahan, bukan untuk kesulitan. Makna yang nomor 7, ya banyak sekali ini, ya supaya kita faham. Yang dimaksudkan istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus. Jalan lurus itu ihdinas shiratal mustaqim. Jalan lurus itu Islam, tauhid, sunnah, ya, dan tidak belok ke kanan ke kiri. Di mana sunnah? Istiqomah menempuh jalan yang lurus, tidak belok kanan dan kiri. Itu dijelaskan dalam satu ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sesungguhnya jalanku, katanya Allah Ta'ala, jalanku jalan sunnah ini mustaqiman, lurus, tidak belak-belok. Fattabi'u, tempuhlah jalan lurus, wa la tattabi'us subula. Dan kamu ketika sudah menemui jalan yang lurus, kamu jangan mengikuti jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, karena kamu akan pisah dari jalan yang benar. Makanya kalau kita berpegang kepada sunnah, itu paling mudahnya jalan. Bayangkan orang sholat tidak bisa berdiri, sholat dengan apa? Duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring. Kalau kita pabrik tidak bisa duduk, bisanya berbaring.
Disuruh kerja apa suruh pulang? Ternyata sengsara cari duit itu. Cari pahala. Dia tidak bisa berdiri karena sakit. Sholat duduk. Sholat duduknya ketika dia tidak mampu berdiri, pahalanya coro gaji ini sama dengan yang sholat berdiri. Karena dia duduk bukan karena malasnya, tapi karena tidak mampunya. Sholat dia berbaring karena dia lumpuh dia. Tidak bisa duduk, maka mendapatkan pahala. Semisal dia sholat berdiri. Karena tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bisanya berbaring. Dia sebelumnya lumpuh, dia sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Istiqomah. Ketika sakit dia sholat di rumah. Ketika hujan sholat di rumah. Pahalanya sholat dia di rumah seperti sholat di masjid. Karena dia sholat di rumah karena hujan. Karena dia sakit. Subhanallah, kenikmatan yang sifatnya tidak pernah yaitu berkurang. Inilah manfaatnya istiqomah. Mana istiqomah lagi? Nah ya. Jadi ini supaya kita faham cara memahami makna istiqomah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Istiqomahnya beribadah sesuai dengan sunnah. Beribadah sesuai dengan sunnah. Ayat Allah Ta'ala berfirman, tafassahu. Tafassahu itu berilah kelapangan dia. Jadi beribadah sesuai dengan sunnah. Kalau ibadah dengan bid'ah dia tidak istiqomah dia. Lihat. Orang ahli bid'ah itu beribadah waktu tertentu. Mau zikir kalau ada temannya berzikir. Membaca surat tertentu kalau ada temannya membaca surat tertentu. Kalau di rumah enggak mau dia. Tapi orang istiqomah lain dia. Dia beribadah sesuai dengan sunnah. Karena sunnah tidak berubah. Kalau bid'ah berubah. Nah inilah makna istiqomah. Suatu hadis, saddidu wa qaribu, istiqomalah dan dekatlah kamu kepada Allah.